Shalom, selamat sahabat kepada kita semua, pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Senang bertemu kembali di hari Sabat yang suci ini, terutama di dalam acara diskusi sekolah Sabat. Tentunya pelajaran-pelajaran sekolah Sabat yang kita telah pelajari, itu akan selalu menguatkan iman dan kerohanian kita. Dan pada hari Sabat ini, kita akan belajar kembali firman Tuhan melalui diskusi sekolah Sabat dengan satu judul yaitu sangat panas. Dan judul ini, firman Tuhan ini akan dijelaskan oleh seorang hamba Tuhan yaitu Pendeta David Panjaitan. Selamat sahabat pendeta. Selamat sahabat Mika. Senang bertemu kembali dan melayani di Hope Channel Borneo, di mana nanti pendeta akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu pelajaran yaitu mengenai sangat panas. Biarlah kiranya nanti pemirsa Hope Channel dimanapun berada bisa merasa terberkati. Namun sebelum lebih jauh di dalam diskusi kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas satu berkat yang indah. Tuhan telah menyertai kami hingga pada hari Sabat yang suci ini. Pada saat ini kami akan mendengarkan, kami akan belajar firman Tuhan, di mana ini akan memberikan kekuatan bagi kami, sementara kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berbicaralah melalui hamba-Mu, Pendeta David Panjaitan, sehingga firman yang kami terima dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Di sini kita akan belajar satu firman Tuhan dengan satu judul yang sangat unik. Ya, satu judul yang sangat unik, yaitu sangat panas. Bagaimana judul ini akan menjelaskan kepada kita tentang suatu keadaan dan apa poin-poin, apa pelajaran yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Jadi langsung saja kita akan bertanya kepada Pendeta David Panjaitan, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam pelajaran kita ini? Gejolak apa yang sedang terjadi? Sehingga judul ini muncul yang menggambarkan suatu keadaan yang sangat luar biasa, yaitu sangat panas. Mungkin bisa dijelaskan oleh pendeta. Baik, terima kasih Mika. Selamat sahabat untuk kita semua. Kalau mengikuti kalimat pertanyaan Mika tadi, saya menangkap bahwa ada situasi genting yang terjadi sehingga muncul ini judul, kan kira-kira begitu. Tetapi satu kalimat, satu kata, satu kalimat akan kita bisa mengerti situasinya kalau kita melihat kalimat awal dan kalimat akhir. Kan kira-kira begitu. Kalau bahasa sederhananya adalah ujung pangkalnya apa sih ceritanya, kan kira-kira begitu. Kalau memang kita hanya mendengarkan kata sangat panas, kesannya situasi itu sangat genting, sangat urgent. Tetapi dalam situasi konteks pembicaraan sekolah Sabat, sebenarnya situasi itu tidak genting. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti pelajaran sekolah Sabat, khususnya judul utama, judul besarnya adalah dalam cawan lebur bersama Kristus. Jadi zaman itu ada satu kegiatan bagi tukang besi. Jadi apabila tukang besi akan membentuk satu karya dari besi, maka besi itu harus dileburkan. Ya, harus dileburkan, dan dileburkannya itu ada di satu tempat yang biasa disebut adalah cawan. Nah, dileburkan akan menjadi satu karya seni. Karya seni seperti apa? Karya seni sama seperti Yesus Kristus, anak Allah sekaligus pencipta kita dan juga juru selamat kita. Jadi pertanyaan itu, ada apa dengan judul bahwa arti daripada sangat panas itu? Jawabannya adalah untuk mendapatkan satu hasil yang baru, menjadi ciptaan baru, untuk mendapatkan kualitas ciptaan yang baru, mahakarya yang baru, maka satu besi, satu logam mulia harus mengikuti satu proses
di mana proses itu disebut dengan membakar, dan suhu daripada eh, perapian yang bisa meleburkan besi itu kita sebut sangat panas. Karena kenapa dikatakan sangat panas? Karena titik leleh, titik didih dari berbagai materi itu berbeda-beda. Tapi kalau contohnya suhu tubuh manusia itu normalnya 36 ya, sekian. 37 sudah panas, lalu masuk 39 kita sering katakan sangat panas. Artinya lebih dari yang normal. Jadi untuk meleburkan satu materi besi, untuk menghasilkan karya yang luar biasa, karya seni yang luar biasa, maka besi itu harus dipanaskan. Berapa panas? Sangat panas. Dan kalau kita mau mencari tahu, kita boleh search di Google. Catatan yang saya punya, kalau untuk mendidihkan air itu 100 derajat Celcius. Untuk mendidihkan, mencairkan emas itu 1064 derajat Celcius. Untuk mendidihkan titanium itu 1600 derajat Celcius. Dan untuk mendidihkan platinum itu 1700 derajat Celcius. Kita sebut itu adalah sangat panas. Baik, sudah sangat jelas. Jadi memang keadaan sangat panas itu adalah suatu keadaan di mana titik itu merubah, begitu ya pendeta ya, merubah dari bentuk lamanya hingga siap untuk dijadikan kondisi yang baru. Baik, sangat jelas. Terima kasih penjelasannya pendeta. Dan di sini ada satu pengalaman-pengalaman dari hamba-hamba Tuhan, di mana keadaan seperti itu tadi, keadaan sangat panas itu mereka alami. Pertama di sini berbicara tentang Abraham, disinggung tentang kehidupan Abraham, di mana tepatnya kejadian itu adalah ketika Allah meminta anaknya untuk dipersembahkan. Nah, bagaimana keadaan ini dapat kita pahami bahwa itu adalah satu keadaan yang sangat panas. Mungkin pendeta bisa menjelaskannya. Baik, terima kasih Mika dan pemirsa. Seperti biasa saya suka kita pada waktu mempelajari firman Tuhan, baik itu sekolah sahabat atau Alkitab, bukan hanya mengerti tapi bisa merasakan. Bahasa situasi Abraham itu, kalau saya boleh sebutkan istilah sekarang itu ambiar ya, ambiar. Jatuh berkeping-keping, itu istilahnya, wah ambiar nih, kacau, akan kira-kira berantakan semua, kan kira-kira begitu bahasa zaman now-nya. Oke. Jadi kenapa dikatakan bahwa Abraham itu dalam situasi terpanas, sangat panas pada waktu Tuhan ingin atau Tuhan meminta Abraham mempersembahkan anaknya, yaitu siapa? Ishak. Oke, saya ambil ilustrasi. Kalau saya tidak salah informasi, Mika adalah guru ya. Betul, pendeta. Guru di perguruan Advent Agape Balikpapan. kalau saya tidak salah informasi. Oh, Balikpapan. Balikpapan. Ya, di Balikpapan. Baik, contoh Mika katakanlah, anak-anak kita sebagai orang Kristen yang mengikuti firman Tuhan bahwa makanan yang haram dan halal, contoh ini contoh saja ya. Mika dengan penuh keyakinan mengatakan itu, dan Mika meyakinkan murid-murid bahwa ini loh makanan haram dan halal yang boleh kita makan menurut Imamat pasal 11. Lalu tiba-tiba, dan ini tidak akan pernah terjadi, ini hanya contoh saja Mika. Tiba-tiba ada satu bisikan yang kita yakini, yang Mika yakini itu adalah bisikan Tuhan. Katakan, Mika, besok kamu ajarkan bahwa babi itu halal. Apa yang akan Mika lakukan? Pergumulan ini sangat besar, pendeta. Apa yang akan Mika rasakan? Kacau ini, ambiar deh ini, ambiar. Bisa dapat yang saya maksud? Oke. Abraham yakin betul dengan Allahnya. Kenapa? Karena beberapa pengalaman yang Allahnya katakan itu digenapi. Apa yang Allah janjikan pasti digenapi. Dan janji puncak Allah itu adalah
Dia berulang kali katakan, kamu akan mempunyai keturunan dari istrimu yang namanya Sarah. Lalu Abraham katakan itu kepada Sarah dan katakan itu kepada keluarganya. Keluarga itu adalah orang-orang yang ada di tinggal di keluarganya, baik itu kandung ataupun yang diangkat. Itu budak-budaknya lah, pelayan-pelayannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Abraham selalu ajarkan kepada mereka bahwa kita mempunyai Allah yang benar dan kita mempunyai ajaran yang benar. Salah satu ciri ajaran yang benar itu adalah tidak pernah mempersembahkan korban kepada Tuhannya itu dalam bentuk anak, laki-laki, dan pertama. Tidak pernah. Jadi Abraham yakin katakan itu. Coba kita cermati. Berapa kali Tuhan janjikan, Tuhan genapi. Termasuk janji untuk mendapatkan anak. Kan kira-kira seperti itu. Abraham yakinkan itu, meyakini itu dan meyakinkan itu kepada rombongannya. Lalu tiba sekali waktu, termasuk diajarkan kepada istri dan anaknya ya. Tiba sekali waktu Tuhan berbisik kepadanya, persembahkan anakmu. Apa yang Abraham katakan besok paginya pada waktu morning worship, renungan pagi. Ya kan? Apa perasaan Abraham waktu itu? Ambyar. Berantakan. Bayangkan anak yang dijanjikan, anak yang dia sayangi, Tuhan yang dia percaya, lalu orang-orang di sekitarnya mempercayai dia karena dia mempercayai Tuhannya, lalu tiba-tiba semua berbalik. Bukankah itu situasinya sangat kacau balau? Istilahnya bahasa sekarang, mau ditaruh di mana di muka ini, kan kira-kira begitu. Mau taruh di mana di muka ini. Tetapi di sini kabar baiknya. Situasi panas itu, situasi yang sangat panas itu, bisa dilalui oleh Abraham. Sehingga Abraham disebut Allah Bapa orang percaya. Dari Abram menjadi Abraham, Bapa dari segala orang yang apa? Yang percaya. Sampai di situ dulu Mika. Oke, Begitu. baik pendeta. Memang keadaan Abraham sangat itu benar-benar kacau ya, karena sangat sulit untuk mengambil sebuah keputusan ini. Demikian juga kehidupan dari Hosea pendeta. Di mana pada saat itu kejadiannya bahwa istrinya itu bukanlah seorang perempuan yang baik di mata manusia. Tetapi Tuhan tetap mendorong, menyuruh Hosea untuk mengambil sebagai istrinya. Nah, bagaimana hal ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ini suatu keadaan yang kalau bahasa pendeta tadi yang benar-benar ambyar begitu pendeta. Oke, terima kasih Mika. Benar-benar ambyar istilahnya berubah dari sangat panas ya. Betul. Itu istilah umum saja di zaman now ini. Oke. Kembali kepada siapa? Oh, bukan kembali. Kita kepada Hosea dan Gomer. Di sini menariknya Mika dan pemirsa. Berulang kali Gomer itu melakukan perzinahan. Tetapi Hosea tetap menerima Gomer kembali. Peristiwa Hosea dan Gomer ini melambangkan hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Berulang kali bangsa Israel berzina secara rohani dengan bangsa-bangsa yang lain. Oke, saya masuk ke step yang kedua. Kesetiaan Gomer diuji pada saat, kesetiaan Hosea Kesetiaan Hosea diuji pada saat Gomer berzina. Dan sering orang melihat seolah-olah Hosea tidak melakukan apa-apa untuk perubahan Gomer. Dan banyak orang menyimpulkan bahwa Gomer ini nggak benar ini. Tetapi di balik kesetiaan Hosea, di situ ada satu kekuatan di mana kekuatan itu merubah Gomer.
Walaupun kenyataannya akhir cerita itu kita tidak tahu bagaimana kan. Di situ ada satu kekuatan dari Allah kita yang seharusnya bisa merubah orang Israel yang selalu berzina secara rohani kepada orang-orang lain. Seharusnya. Oke, saya akan mengambil selalu ilustrasi. Saya tidak tahu Mika sudah menikah atau belum, saya kurang tahu. Belum ya? Sampai sekarang belum pendeta. Sampai sekarang belum. Udah punya pacar Mika? Itu yang ambiar Jadi pendeta. pertanyaan, udah. Oke, kita coba berimajinasi saja. Seandainya ada satu pasang pria dan wanita sedang pacaran, lalu kita contohkanlah wanita itu selalu mengingkari janji terhadap janji mereka. Tetapi si pria selalu setia menunggu. Berkali-kali wanita ini mengingkari janji, berkali-kali juga pria ini bertahan dan selalu udah balik lagi lah ke sini. Seandainya terjadi diskusi seperti ini Mika. Datang perempuan itu kembali, "Bang, maafkan aku bang. Aku sudah bersalah dan aku mau kembali." Lalu pria itu katakan, "Dek, berkali-kali kamu mengingkari janji, berkali-kali itu juga aku maafkan kamu." Seharusnya perempuan itu kelepek-kelepek kan dengan pernyataan laki-laki itu, benar enggak? Betul pendeta. Atau sebaliknya, cowoknya yang mengingkari janji, sementara ceweknya yang setia. Begitu cowoknya kembali kepada cewek itu, lalu cewek itu katakan, "Bang, berulang kali abang mengingkari janji. Sebanyak itu juga aku sudah menunggu mengampuni abang. Aku tetap cinta sama abang. Aku tetap setia." Seharusnya laki-laki itu kelepek-kelepek dengan pernyataan itu kan. Itu di antara mereka berdua. Tetapi orang melihat seolah-olah si laki-laki yang setia, si perempuan yang setia itu tidak melakukan apa-apa. Justru di dalam kesetiaannya itulah perbuatannya sehingga membuat hubungan mereka tetap apa? Tetap baik. Di dalam kesetiaannya itulah seharusnya yang membuat Hosea itu semakin dikatakan, "Oh memang kamu itu cowok setia." Laki-laki mana sih yang tidak hancur hatinya melihat pasangannya mengingkari janji? Itulah tanda kutip ya keambiaran yang dirasakan oleh siapa? Oleh Hosea. Makasih Mika. Baik, memang luar biasa sekali ya pendeta ya. Jadi dari sudut pandang mana kita memandang Hosea tersebut. Dan ternyata di dalam diamnya itu pun ada satu pesan yang disampaikan kepada para pendengar. Nah, apakah pendeta punya suatu pengalaman di mana berada pada keadaan yang memang benar-benar sulit untuk diputuskan pendeta? Dan memang dari kedua hamba Tuhan ini, pesan apa yang mau disampaikan kepada kita pada hari Sabat ini? Oke. Pertanyaan Mika adalah, apa ada pengalaman? Betul pendeta. Lalu biar di-convert ke pengalaman dua hamba Tuhan ya. Itu Betul. baik di Ayub dengan juga siapa? Paulus kan kira-kira seperti Paulus itu. ya nanti di belakang. Baik. Eh, Satu ketika di satu saat pimpinan saya datang kepada saya. Dia bicara, "Pendeta, saya masih pendeta muda ini, belum menikah waktu itu Mika." Dia katakan, "Pendeta, maukah pendeta pindah ke distrik ini?" Katanya. "Oh, kenapa Pak?" Saya bilang. "Distrik ini perlu pendeta yang masih muda dan aktif dalam kepemudaan." Karena saya masih pendeta muda kan masih fire. Lalu saya bilang, "Pendeta, saya siap ditempatkan kemana saja." Pendek cerita saya pindah, dalam waktu 3 bulan kegiatan PA itu sudah ada. Waktu itu di distrik itu kalau nggak salah ada 7 atau 9 jemaat lah, saya lupa. Kegiatan kepemudaan jalan, lalu saya lapor kepadanya, "Pak, apa yang Bapak bilang saya sudah jalankan.
harapan saya adalah respon daripada pimpinan itu, oh ya bagus, bagus, bagus. Itu harapan saya. Tapi kenyataannya dia diam aja. Loh kok kayak gini ya? Jadi pendek cerita, dengan berjalannya waktu, justru pimpinan itulah yang memindahkan saya ke distrik yang lain. Ke distrik yang lebih jauh, distrik yang lebih banyak jemaatnya. Saya tanya dalam, loh kenapa seperti ini ya? Ada cerita lain di distrik itu kan, tapi saya tidak perlu ceritakan. Mungkin lain waktu aja. Walaupun distrik itu di kampung, tapi semangat kepemudaan saya itu, kegiatan pemuda itu masih terus berkobar gitu. Pendek cerita, yang tadinya di distrik itu tidak ada kegiatan PA, pendek cerita ada. Saya melayani di situ cukup lumayan lama, hampir 4,5 tahun lah ya. Dan Mika tahu, saya berpikir, Tuhan apa rencanamu Tuhan? Dan pada waktu saya pindah ke distrik yang banyak jemaatnya itu, hampir semua keluarga saya katakan begini, kamu ada masalah apa? Bukankah kamu melayani bagus? Lalu ada juga yang terpancing katakan begini sama saya, oke kalau begitu, mau nggak kita urus biar kamu pindah ke Jawa? Mika tahu dan pemirsa apa saya jawab? Saya bilang tidak, jangan pernah minta saya untuk pindah ke sana, biarkan kami pergi ke tempat itu. Tahu apa yang saya jawab? Karena saya tahu Tuhan punya rencana untuk saya, untuk kami. Kenapa kami pindah ke sana? Kami untuk belajar. Mika tahu apa yang saya dapatkan setelah itu? Setelah keluar dari tempat itu saya bisa bahasa Batak. Saya menyelesaikan S2 saya dari situ. Saya mendapatkan pengurapan di situ. Dan salah satu yang menguatkan saya untuk melayani di kantor daerah sebagai Direktur Pemuda dan Komunikasi adalah distrik itu. Selama 2 periode saya melayani sebagai Direktur Pemuda dan Komunikasi di Sumatera. Setelah itu saya pindah ke kantor Uni Jakarta melayani 2 pelayanan itu, pemuda dan komunikasi. Jadi yang mau saya sampaikan adalah, memang waktu itu saya rasakan ambiar banget waktu itu. Aduh, anak baru lahir, motor saya dipakai orang, kecelakaan, lalu orang yang ambil itu gak pernah izin sama saya, lalu orang yang ambil gak pernah izin itu kecelakaan dan meninggal. Bayangkan apa yang saya rasakan waktu itu. Tapi saya katakan pada keluarga dan pada teman-teman, bahkan ada teman yang saya katakan kepada saya begini, pendeta kamu kan sudah S2, kamu sudah cocok pindah ke Jakarta. Mika tahu dan pemirsa tahu apa yang saya katakan kepada teman itu? Saya bilang, iya, rata-rata orang S2 dan pintar itu pindah ke Jakarta. Saya bilang. Tapi biarkan saya di sini. Kapan mereka ini jadi pintar kalau kita semua orang yang pintar pindah ke Jakarta? Saya bilang begitu. Jadi saya merasakan keambiaran, ya istilah kita sekarang adalah keambiaran saat itu. Tetapi saya memutuskan untuk tidak pindah dari situ. Artinya saya mengikuti proses itu, dan di distrik yang berikutnya ada juga orang yang katakan sama saya, ayo pendeta, biar kita urus pindah ke Pulau Jawa. Saya bilang enggak, biarkan saja kami di sini. Makasih Mika. Baik, suatu pengalaman yang sangat luar biasa ya pendeta. Jadi setelah keambiaran itu, keadaan yang sangat panas itu bisa kita lewati, pada akhirnya kita mengerti bahwa ada satu rencana Tuhan yang indah di balik keadaan yang kita lewati. Memang pada saat keadaan itu sedang kita alami, benar-benar kacau pikiran begitu ya pendeta ya, benar-benar kacau. Tetapi begitu kita tetap menurut kepada Tuhan, seiring berjalannya waktu kita akan paham apa maksud Tuhan untuk memberikan keadaan itu kepada kita. Dan di sini ada beberapa juga pengalaman dari hamba Tuhan yang telah lewat melalui keadaan-keadaan seperti itu. Ada Ayub, ada Paulus, di mana dikatakan bahwa Ayub pun pernah melewati suatu keadaan
yang benar-benar panas, sangat panas. Kalau bahasa sekarang tadi pendeta bilang benar-benar ambiar. Kalaupun kita mencoba untuk membayangkan keadaan Ayub ini, wah sangat luar biasa. Tetapi pelajaran kita mengatakan bahwa dia bertahan dan menang melalui penyembahan. Nah, penyembahan yang bagaimana yang membuat Ayub ini bertahan melewati keadaan itu, pendeta? Baik, terima kasih Mika. Terus terang awalnya pada waktu saya membaca ini, maksudnya bukan ini ya, membaca istilah menyembah itu. Oke, saya keluar sedikit. Eh, Mika pernah dengar atau pemirsa pernah dengar sebutan seperti ini? Kerja adalah ibadah. Betul. Pernah ya, pernah dengar itu ya. Apa sih arti kerja dengan ibadah? Sementara kita sering mengartikan bahwa ibadah itu, contohnya seperti sekarang hari Sabat ini kan, datang ke gereja, pakai baju bagus, nyanyi, berdoa, dengar firman Tuhan. Sering kita artikan ibadah itu seperti itu kan, kira-kira begitu. Oke. Nanti sekali waktu, Mika atau pemirsa boleh search di search engine dari Bible elektronik, apakah itu yang di smartphone ataupun di website, base website. Nanti klik kata ibadah, search kata ibadah, lalu dia yang Bible study, klik di kata ibadah dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya itu adalah serve, melayani. Jadi ibadah itu sama dengan melayani. Oke, apa sih hubungannya ibadah dengan melayani? Baik, kalau kita loncat ke dalam Kejadian 1 ayat 28, di sana Allah memberikan satu perintah kepada Adam dan Hawa untuk tidak sendiri, berkembang biak dalam arti beranak dan bercucu, lalu dikatakan menguasailah dunia ini. Artinya Allah memberikan pekerjaan kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Oke. Ibadah adalah bekerja. Ibadah dalam bahasa Inggrisnya adalah serve, melayani. Jadi kita dikatakan beribadah, worship pada waktu kita bekerja dalam konteks melayani. Ada orang bekerja sebagai pemilik perusahaan, tetapi ada orang bekerja juga sebagai pengelola perusahaan. Dan ada juga orang yang bekerja sebagai pegawai di perusahaan. Kita dipercaya oleh Allah untuk mengelola dunia ini. Makanya kuasailah, dominion istilahnya dalam bahasa Inggris, dominasilah, kuasai. Lalu status pertanggungjawabannya itu seperti seorang pelayan yang harus melapor kepada si pemilik, yang pemilik itu adalah pencipta kita. Dalam konteks pelayanan, dalam konteks pelayan, dalam sense negatif contohnya kita bilanglah budak hamba. Budak itu tidak punya hak, tidak punya wewenang, tidak boleh mengomentari apa yang pemiliknya katakan, kerjakan. Nah, dalam hal ini Ayub beribadah kepada Allahnya, artinya Ayub percaya 100% kepada Allahnya, pemilik bumi ini, termasuk pemilik dia, bahwa apa yang terjadi sekarang tujuan utamanya adalah untuk membuat dia lebih baik di kemudian hari. Sehingga bertahan melalui ibadah. Kembalilah seperti orang pacaran. Mungkin Mika pernah dengar orang pacaran kan? Kau sudah gini-giniin kok kau tetap bertahan sih? Karena aku tahu. Ini kan, karena aku tahu dia lakukan ini bukan karena dia benci sama aku, tapi karena dia mencintai aku, supaya aku bisa berubah menjadi lebih baik dari hari ke hari. Bisa dapat yang saya maksud, Mika? Bisa, pendeta. Jadi Ayub pun punya konsep seperti itu. Nah, di sisi yang lain, Ayub juga mengeluhkan situasi itu. Ingat 2 atau 3 pasal sebelum pasal terakhir buku Ayub, ada di sana diceritakan, Tuhan kan aku sudah begini, aku kan begini, aku kan begini. Ayub sampaikan unek-uneknya kepada
penciptanya. Itu membuktikan bahwa mereka punya hubungan baik. Tetapi di akhir cerita itu, Ayub tidak pernah meninggalkan Allahnya. Sama seperti Rasul Paulus. Penyakit Rasul Paulus yang sama-sama kita tahu adalah matanya itu selalu tidak jelas melihat. Bahkan beberapa tulisan mengatakan apa? Selalu ada tai matanya. Mengganggu itu. Mengganggu penglihatan dan juga mengganggu penampilan. Paulus selalu berdoa minta Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Tapi apa jawaban Tuhan? Cukup kasih karuniaku untukmu. Jadi Paulus mengerti kenapa itu terjadi supaya dia menjadi orang yang selalu bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu Baik. mungkin Mika. Jadi memang Ayub di sini menunjukkan bagaimana layaknya seorang hamba bahwa dia percaya sepenuhnya tuannya tidak akan membawa dia kepada satu hal yang jatuh, hancur begitu ya pendeta. Pasti memberikan yang Ya. terbaik. Sehingga perasaan itulah yang membuat dia bertahan. Kalau kita lihat dari sisi pandang kita, apapun yang terjadi, dia tetap bertahan. Kalau dari Paulus, dia juga bertahan. Nah, pertanyaannya adalah, pengharapan seperti apa yang dimiliki oleh Paulus, sehingga keadaan-keadaan yang sangat panas itu bisa dia lalui, pendeta? Oke. Pengharapan apa? Pengharapan yang pasti. Oke, saya mundur dulu kepada sejarah peristiwa yang terjadi. Ingat pada waktu Stefanus dilempari? Menurut catatan atau catatan lah ya, yang memimpin melempari Paulus itu adalah yang memimpin atau salah satu yang ada saat itu dalam rombongan yang melempari Stefanus itu adalah Saulus. Jadi Saulus melihat bagaimana Stefanus dilempari. Stefanus itu adalah salah satu rasul-rasul Yesus. Jadi Stefanus dan Saulus, waktu itu Saulus ya namanya ya, itu satu zaman dan masih segar-segarnya mendengar cerita tentang pelayanan Yesus, kematian dan juga kebangkitannya. Jadi pada waktu dia lihat Stefanus dilempari, wah ini luar biasa ini. Jadi dia pikir, wah, waktu dia jalan ke Damsyik ya, ke Damsyik, disitulah dia dimenangkan. Lalu dia kata, aku lagi Kristus itu. Jadi dia pikir, wah, Kristus, Yesus memanggil aku. Yesus inilah yang menguatkan Stefanus. Yesus itulah yang diceritakan dulu melayani, dia disiksa, mati dan bangkit. Berarti, berarti aku dipanggil untuk menjadi rasul kepada orang-orang Gentile, orang-orang kafir. Walaupun aku tidak diterima dengan berbagai, kan banyak tuh cerita bagaimana kesusahan yang dialami oleh Paulus. Dia katakan, aku percaya kepada pengharapan yang pasti yang dijanjikan oleh Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Kenapa? Karena dia lihat. Bukan hanya dia lihat, tapi dia imani itu. Pengharapan apa? Pengharapan yang pasti. Kalau saya boleh ambil ilustrasi Mika, saya senang ilustrasi hubungan orang muda-mudi ya, pemuda-pemudi. Bisa saja ada orang yang pacaran sudah lebih dari 3 tahun, tiba-tiba nikahnya sama orang lain. Kenapa? Sama seperti judul lagu itu, cinta kita mau dibawa kemana? Harapannya nggak jelas, kan kira-kira seperti itu. Jadi cewek itu beralih kepada pria yang lain, baru ketemu, baru kenal, langsung diajak nikah. Kenapa? Pengharapan di sana lebih pasti dibandingkan yang apa? Yang ini. Itu Mika. Baik, terima kasih. Jadi dari pengalaman Paulus ini ada juga satu yang luar biasa bahwa ketika dia melihat Stefanus itu pun menjadi poin, menjadi semangat bagi dia menguatkan pengharapannya kepada Yesus. Karena Stefanus pun menyembah Yesus. Kira-kira begitu ya pendeta ya. Jadi pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada, bagaimana Saulus memandang Stefanus dan itu menjadi kekuatan bagi dia.
Demikian jugalah kiranya kita memandang hamba-hamba Tuhan, mulai dari Abraham, Hosea, Ayub, dan bahkan Saulus atau menjadi Paulus itu sendiri menjadi kekuatan bagi kita ketika kita melihat pengalaman-pengalaman mereka. Nah, kita tiba kepada akhir daripada pembahasan kita berbicara tentang keadaan yang sangat panas ini, pendeta. Dari berbagai macam kisah-kisah hamba Tuhan itu, kira-kira pesan apa atau poin apa yang sangat penting untuk kita ambil supaya kita juga kuat? Kan kita nggak tahu, mana tahu besok kita berada pada keadaan itu. Tetapi dengan kita belajar firman Tuhan pada hari Sabat ini, itu bisa menjadi kekuatan bagi kita. Silakan pendeta. Baik. Salah satu kunci atau bukan kunci keberhasilan Abraham melalui situasi yang panas itu, melalui situasi yang ambyar itu adalah kita bisa baca di pelajaran hari Minggu di kalimat terakhir itu, Mika, di atas yang bold. Kunci untuk bertahan hidup dan belajar Abraham melalui seluruh proses adalah dia mengenal suara Allah. Know dalam bahasa Inggrisnya, knew dalam bahasa Inggris past tense-nya. Adam knew Eva. Dalam bahasa lainnya adalah Adam bersetubuh dengan Hawa. Arti knew dan bersetubuh itu artinya akrab. Tidak ada yang ditutupi. Sangat akrab, sangat karib. Saya percaya Mika punya sahabat. Saya dengan Pesta Tarigan sudah lama bersahabat sejak tahun 2012. 2012 sekarang 2022, sudah cukup lama kami berteman. Jadi kalau Pesta bilang sesuatu sama saya, pendeta, kita rekaman. Sekolah Sahabat contohnya. Kalau saya bilang iya, Pesta itu yakin bahwa itu akan terjadi. Kenapa? Karena saya tahu dia, dia tahu saya. Dan itu bisa terjadi oleh karena lamanya pertemanan kami dan seringnya kami ketemu, berkomunikasi, dan seringnya kami mengadakan perjanjian. Sehingga kalau saya atau Pesta mengatakan satu, kita rekaman dia, ini contoh saja. Kami sudah saling yakin, saling tahu bahwa itu akan terjadi. Jadi pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, bagaimana caranya kita bisa melalui situasi ambyar itu, suhu yang sangat panas itu. Yang mau saya katakan adalah, mari kita lihat ke belakang. Berapa sering Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan Allah selalu tidak pernah meninggalkan kita. Lalu yang kedua, pada waktu kita meninggalkan Allah dan kita kembali kepadanya, dia tidak pernah menolak kita. Sehingga pada saat kita bisa melalui itu, maka kita bisa menjadi mahakarya, masterpiece di tangan pengrajin emas itu. Seperti apa hasilnya? Ya seperti Yesus Kristus, anak Allah, pencipta kita itu. Itu Mika. Baik, terima kasih pendeta. Jadi poin yang kita dapatkan itu adalah bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan akan menjadi sesuatu kekuatan penuh bagi kita menjalani keadaan apapun, termasuk yang sangat panas pun. Begitu ya pendeta ya. Baik, pemirsa Hope Channel dimanapun berada, demikianlah diskusi Sekolah Sahabat kita yang memberikan pelajaran bagi kita, menguatkan kepada kita. Jadi yang menjadi harapan kami adalah harapan kita semua setelah kita belajar Sekolah Sabat firman Tuhan pada hari Sabat ini, ke depannya kita menjadi seorang pribadi yang lebih kuat. Kekristenan kita semakin menonjol di mana kita bertahan untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan di dalam keadaan apapun. Demikianlah firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat pada hari Sabat ini. Namun sebelum kita berpisah, kami mengundang Pendeta David Panjaitan untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami telah selesaikan sesi diskusi sekolah sahabat kami. Kiranya situasi panas, sangat panas, kami akan lalui berkat kesetiaan-Mu, berkat janji-Mu yang menjadi pengharapan kami, sehingga kami keluar dari cawan peleburan itu menjadi satu mahakarya yang sangat luar biasa ya Tuhan. Kami harus mematikan diri kami, dosa kami, agar kami bisa Tuhan bentuk menjadi sesuatu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Kiranya diskusi yang telah kami lakukan akan menghangatkan rohani kami dan mempersiapkan kami untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta David Panjaitan telah bergabung di Hope Channel Borneo. Dan demikian juga kepada pemirsa Hope Channel dimanapun berada, tetaplah bersama dengan kami di dalam acara-acara selanjutnya. Selamat Sabat, Tuhan memberkati.